Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang supervisi pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Septialiana. Kemudian ada Irna Nuraini. Yang ketiga ada Anita Retnoningsih. Yang keempat ada Hoirunisa. Dan yang terakhir ada Ardi Maulana Rizky. Maaf sebelumnya apabila saya menjelaskan hanya berupa suara tanpa berupa video, karena apabila saat mengupload video sinyalnya tidak memungkinkan. Oke, yang pertama ini pengertian supervisi pendidikan. Jadi supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Kata super mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih hebat atau lebih baik. Sedangkan vision berarti mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu yang tidak benar-benar terlihat. Ini menurut ID tahun 2014. Menurut Purwanto tahun 2000, supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Menurut ID, terdapat 3 istilah yang berhubungan dengan pengawasan, yaitu pengawasan, supervisi, dan inspeksi. Dari pendapat para ahli di atas, dapat saya simpulkan bahwa supervisi hampir sama dengan pengawasan, namun supervisi lebih kepada pembinaan. Supervisi sangat diperlukan dalam lembaga pendidikan karena salah satu kompetisi sekolah adalah supervisi. Saya Hoirunisa akan menjelaskan mengenai tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan adalah untuk mengetahui situasi dan mengukur tingkat perkembangan kegiatan sekolah dalam usahanya mencapai tujuan. Atau dengan kata lain, tujuan ini adalah mempertimbangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih baik yang terdiri dari fasilitas, pelayanan yang bertujuan untuk mengadakan evaluasi untuk mengukur kemajuan sekolah. Di dalam tujuan supervisi pendidikan ini adalah untuk mengembangkan atau mengevaluasi pengadaan fasilitas-fasilitas pelayanan kepemimpinan atau pembinaan mahasiswa tersebut. Lalu yang kedua adalah fungsi supervisi pendidikan, yaitu merupakan proses perbaikan atau peningkatan kualitas pengajaran. Yang pertama, fungsi dari supervisi pendidikan yaitu mengatur semua usaha sekolah, dan yang kedua adalah memperlengkap kepemimpinan sekolah, dan yang ketiga adalah memperluas pengalaman guru-guru, dan yang keempat adalah menstimulasi usaha-usaha sekolah yang efektif, dan yang kelima adalah memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus. Yang keenam adalah menganalisis situasi belajar mengajar, dan yang ketujuh adalah memadukan dan menyelaraskan tujuan-tujuan pendidikan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor itu adalah memiliki beban, peran, dan tanggung jawab memantau, membina, memperbaiki proses belajar di kelas atau di sekolah. Tanggung jawab ini yang dipegang oleh kepala sekolah adalah sebagai tanggung jawab supervisor. Agar kepala sekolah berhasil dalam perbaikan pengajaran, maka kepala sekolah perlu memahami dan menggunakan model dan teknik yang dianggap tepat dalam melaksanakan supervisi tersebut. Dalam pelaksanaan supervisi dilakukan kepala sekolah melalui observasi, yaitu kunjungan yang dilakukan kepala sekolah terhadap pelayanan sekolah untuk perkembangan sekolah tersebut, yaitu dengan observasi ke kelas, melihat guru mengajar, dan juga mendata apa saja yang kurang dalam persekolahan tersebut. Dan ada pula teknik kepala sekolah untuk melakukan supervisi atau menjadi supervisor. Yang pertama adalah mengamati keseluruhan proses belajar mengajar di sekolah tersebut, dan yang kedua adalah mengamati aktivitas belajar mengajar secara keseluruhan, dan yang ketiga tidak berpartisipasi dalam proses belajar mengajar, dan yang keempat adalah melakukan data ulang terhadap pelayanan dan kepemimpinan ataupun guru di persekolahan.
Di sini saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip supervisi. Supervisi pendidikan diartikan sebagai bimbingan profesional bagi guru-guru. Bimbingan profesional yang dimaksud adalah segala usaha yang memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional agar lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokok, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar murid-murid. Oleh karena itu, suatu pengajaran sangat tergantung pada kemampuan mengajar guru. Maka kegiatan supervisi menaruh perhatian utama pada peningkatan kemampuan profesional guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Dalam analisis terakhir, kualitas supervisi akan direfleksikan pada peningkatan hasil belajar murid. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip supervisi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objek yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, dan percakapan pribadi. Yang ketiga yaitu setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Yang selanjutnya yaitu prinsip demokrasi. Demokrasi mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru bukan berdasarkan atas dan bawahan, akan tetapi berdasarkan rasa kesejawatan. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Yang ketiga yaitu prinsip kerjasama yang mengembangkan usaha bersama atau memberi support mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasakan termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisif mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan bukan dengan cara-cara yang menakutkan. Di samping prinsip yang tadi dijelaskan, prinsip pendidikan dapat dibedakan atas prinsip positif dan negatif. Yang pertama, prinsip positif adalah prinsip-prinsip yang patut diikuti. Di antaranya adalah yang pertama, supervisi harus dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif. Yang kedua, supervisi harus kreatif dan konstruktif. Yang ketiga, supervisi harus saintif dan efektif. Yang keempat, supervisi harus dapat memberikan perasaan aman kepada guru-guru. Yang kelima, supervisi harus berdasarkan kenyataan. Dan yang terakhir, supervisi memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengadakan self-evaluation. Yang selanjutnya adalah prinsip negatif. Adalah prinsip-prinsip atau larangan yang tidak boleh dilakukan. Di antaranya, yang pertama, seorang supervisif tidak boleh bersifat otoriter. Yang kedua, seorang supervisif tidak boleh mencari kesalahan pada guru-guru. Yang ketiga, seorang supervisif bukan seorang inspektur yang ditugaskan untuk memeriksa apakah peraturan dan instruksi-instruksi yang telah diberikan dilaksanakan atau tidak. Yang keempat, seorang supervisif tidak boleh menganggap dirinya baik daripada guru-guru oleh karena jabatannya. Yang kelima, supervisif tidak boleh terlalu banyak memperhatikan hal-hal kecil dan cara-cara guru mengajar. Yang keenam, supervisif tidak boleh lekas kecewa bila ia mengalami kegagalan. Materi yang selanjutnya mengenai teknik-teknik supervisi pendidikan, yaitu cara yang dilakukan oleh pendidik untuk mengatasi atau meningkatkan situasi belajar. Bisa dilakukan secara kelompok maupun individu melalui bantuan media, visual dan audio, ataupun secara langsung atau tidak langsung. Beberapa teknik yang dapat diterapkan. Yang pertama, adanya kunjungan kelas berencana, di mana kita dapat melihat gambaran secara langsung proses kegiatan belajar mengajar di kelas tersebut.
Jadi adanya pemantauan secara langsung untuk melihat kegiatan pembelajaran di kelas berjalan dengan secara efektif atau tidak. Yang kedua, adanya pertemuan pribadi antara supervisor dengan para guru. Pertemuan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa yang sering dihadapi oleh guru dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas. Yang ketiga, adanya rapat supervisor dengan guru di sekolah. Rapat ini membicarakan tentang permasalahan-permasalahan umum yang sering dihadapi oleh para guru dan mencari jalan keluar untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Perbaikan ini agar adanya peningkatan mutu pendidikan. Materi yang selanjutnya mengenai perilaku-perilaku etik yang harus dimiliki oleh supervisor. Perilaku atau sifat ini harus sangat diperhatikan karena mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaannya. Kepribadian seseorang harus diterima untuk menjalin interaksi yang baik antar rekan kerja. Perilaku yang harus dimiliki diantaranya, pertama, memiliki sifat yang jujur, disiplin, kemudian ulet, dan inisiatif. Jujur ini karena harus memperhatikan perbuatan nyata dalam suatu hal tanpa merahasiakannya. Disiplin dalam tepat waktu, kemudian tekun untuk mengerjakan pekerjaan agar cepat teratasi. Yang kedua, memiliki perilaku fokus pada kerjaan utamanya dan memberikan pelayanan secara objektif tanpa ada motif lain yang tersembunyi. Dengan begini, pekerjaannya akan cepat selesai tanpa harus menunda-nunda dan adanya gangguan dari hal-hal yang tidak penting. Ketiga, tidak memiliki sifat mudah tersinggung. Agar bisa menerima kritikan yang baik untuk meningkatkan mutu pendidikan, kemudian memiliki sifat kritis dan memiliki pengetahuan yang luas berkaitan dengan permasalahan pendidikan agar tidak buta arah, bisa mengatasi permasalahan yang ada, juga bisa bersaing atau berproses maju. Yang terakhir, harus memiliki sifat demokratis secara terus-menerus agar menciptakan hubungan satu kesatuan yang optimal dengan rekannya. Sekian materi saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Implementasi supervisi pendidikan ini di lapangan nyatanya banyak sekali keragaman. Nah, di antaranya yaitu terjadi akibat adanya perbedaan tingkat pendidikan, jabatan, dan lain sebagainya. Sikap supervisor yang memaksakan kehendak, menekan guru, melumpuhkan kreativitas anggota staf perlu diubah. Nah, sikap korektif yang mencari-cari kesalahan harus diganti dengan sikap korektif di mana setiap orang mau dan mampu mengubah, menumbuh kembangkan kreativitasnya untuk perbaikan pengajaran. Nah, implementasi di lapangan supervisi masih sering menemui kendala, di antaranya pengadaan calon supervisor yang kurang tepat. Nah, kepala sekolah adalah pejabat pengadaan calon supervisor yang ada di lingkungan sekolah masing-masing. Menguraikan faktor penyebab. Supervisor harus jeli membaca masalah, menganalisis, menguraikan faktor penyebab, dan hal-hal terkait dengannya, menyuguhkan secara menyeluruh problem yang dihadapi dan langkah yang harus diambil sebagai cara efektif atau solusi efektif. Nah, disinilah pentingnya supervisor meningkatkan kompetensi secara maksimal, sehingga ia mampu menumbuhkan dan mengembangkan gaya berpikir yang kreatif, kritis, dan inovatif. Sekian materi yang telah disampaikan oleh kelompok 6, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.